Selamat datang di Fluxlist. Ini adalah segmen di mana kita memberi Anda referensi mengenai game apa aja yang kita mainin di 2020 ini dan di pandemi kayak gini. Semoga kalian suka dan langsung aja ke videonya. Langsung aja ke game yang pertama, itu adalah Black Desert Online. Salah satu game yang nemenin gue dari awal 2020 sampai sekarang akhir di Desember ini. Sebuah game MMORPG yang seru menurut gue, dimana di game ini itu kalian gak cuma grinding, bunuh-bunuhin mobs atau PvP layaknya MMORPG lain. Namun di game ini kalian bisa entah jadi pelaut, petani, koki, dan lain-lain. Nah, karena variasi gameplaynya itulah yang bikin gue lupa waktu. Dan kadang bikin gue kesel karena nge-enhance atau nempak suatu equip itu sangat deg-degan ya rasanya. Dan enaknya game ini juga bisa di-minimize to tray. Jadi bisa online sambil kalian ngerjain tugas, bahkan Zoom meeting. Jangan ditiru. Lanjut di game yang kedua itu ada Devil May Cry 5. Salah satu game yang cukup legendaris menurut gue, dan ini salah satu game favorit gue yang biasa gue mainin di PS2 dulu selain GTA San Andreas. Nah, setelah muncul yang kelima ini dan bisa di PC, langsung deh gue beli tuh. Game ini tuh genrenya hack and slash dengan cerita yang cukup ikonik kalau kalian ngikutin dari Devil May Cry awal tuh, dari PS2 harusnya sih. Nah, yang gue suka dari sequel kelima ini, selain graphics dan berbagai macam misi-misi yang menarik, itu adanya karakter baru yang bernama V, yang menurut gue gameplaynya sangat menarik, beda dari yang lain seperti Dante atau Nero gitu. Kalau kalian bosen pakai Dante atau Nero, bisa pakai si V ini yang cukup cukup keren sih menurut gue. Tampilan dari modelnya, skill yang bisa nge-summon, itu keren sih menurut gue. Lanjut di game yang ketiga itu ada Star Wars Jedi Fallen Order. Salah satu game dengan judul Star Wars terbaik menurut gue yang keluar dari EA. Dimana yang kita tahu semenjak Backlash Star Wars Battlefront 2 pada 2018 lalu, orang-orang pada skeptis nih ke EA soal game dengan judul Star Wars ke depannya. Khususnya bagi gue nih, seorang fan Star Wars garis keras gitu. Tapi hal ini dibuktikan dengan kesuksesannya di game ini. Kayak dibayarkan lah kekecewaan kita yang 2018 lalu. Ya walaupun ini developernya udah beda, tapi game ini tuh nggak bikin, walaupun developernya beda, itu tetap bagus gitu. Dan developernya ini adalah Respawn Entertainment yang buat Apex sama Titanfall. Kalau ditanya udah tamat berapa kali, mungkin bisa gue jawab 2-3 ya. Karena emang enjoyable. Terus juga kosmetik itu perlu di unlock dengan cara lu main gamenya terus menerus gitu. Dan puzzle-nya juga cukup challenging. Mantap lah pokoknya. Kalian harus coba sih. Lanjut ke game yang nomor 4 ini adalah game yang sangat fenomenal pada tahun ini. Sebenarnya itu udah dari tahun 2013 ya teasernya. Ya, itu adalah Cyberpunk 2077. Gue jujur sih baru mainin sekitar 20%-an ya. Dan gue cukup sangat amazed sama cerita yang dihadirkan. Terus juga emang grafiknya, walaupun gue main di medium, ya tetap mantep sih. Asal 40 fps ke atas sih gue masih bilang itu playable. Soalnya ya gue kepentok hardware juga sih. Terus walaupun ya gue bisa akui masih banyak bug-bug yang kadang bikin frustasi, tapi overall ya nggak seburuk
yang gue baca di artikel sih atau gue lihat di YouTube, ya so far so good lah. Karena emang banyak si CD Projekt Red ini emang cepet gitu nanganin pakai hotfixnya mereka. Jadi ya gue nggak nge-refund juga sih. Promise of a civilized future. What? No, this isn't happening. Lanjut di game yang kelima itu ada Resident Evil 3 Remake. Sebuah game horror dari Capcom yang sangat legendaris juga bisa gue bilang, karena emang franchise-nya itu udah sangat lama ya, dari tahun 2000-an apa ya kalau nggak salah. Gue sebenarnya main RE itu awalnya langsung RE4. Gue nggak ngikutin dari 1, 2, 3. Gue langsung loncat ke 4. Dan itu menurut gue cukup horor, padahal dibilang RE4 itu action ya. Padahal bagi gue tuh yang dulu gue masih kecil, masih bocil, itu serem banget emang. Main berempat tapi yang main satu, yang teriak bertiga gitu kan, aneh. Ya, untuk Resident Evil 3 Remake ini gue sering mainin juga pada saat pandemi kayak gitu. Ya, seru sih so far, karena grafiknya udah jelas udah naik ya, namanya juga remake kan. Terus ceritanya juga nggak jauh beda sama yang originalnya kalau gue lihat di YouTube gitu. Terus untuk masalah engine-nya yang dipakai juga sama yang Devil May Cry, namanya RE Engine. Itu salah satu engine yang enteng sih menurut gue, dan bagus, maksudnya enteng juga bagus. Ini tuh jujur gue baru tamat sekali doang, karena ya gue emang orangnya kagetan banget ya, jantung saya kecil gitu, bercanda. Overall game ini sih keren abis sih, entah dari grafis atau emang gue pencinta RE banget gitu, karena emang gue suka lore-nya aja sih, kayak BSEE dan semacamnya gitu. Joe, what happened? Come in. Oke, lanjut di game yang keenam itu ada The Sims 4. Bang, kenapa The Sims 4? Ya karena gue suka stres kalau mainin kayak game horror macam RE atau Cyberpunk atau bahkan ini Black Desert Online. Itu tuh gue suka stres gitu, capek grinding, capek kayak ngikutin story gitu. Dan gue pengen yang bebas. Ya salah satu pelampiasan gue ya main The Sims 4 kan. Karena di game ini tuh sangat-sangat nyaman dimainkan kalau Anda sedang stres gitu. The Sims 4 ini adalah salah satu game simulasi yang sangat populer dari EA, yang cukup sering sih nemenin gue bisa main 4 jam kali ya. Kadang itu paling parah tuh, 4 jam sehari. Iya, karena di game ini gue bisa bikin rumah, bikin keluarga, punya cucu, punya anak, banyak dah pokoknya. Ya, gue cukup beruntung sih, karena waktu itu EA pernah ngasih game ini secara cuma-cuma kan, alias gratis, walaupun cuma standard edition. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue bisa melampiaskan pikiran-pikiran liar gue di game ini. Atau bisa dibilang refreshing lah dari game-game kompetitif. Oke, lanjut di game yang terakhir itu, yang gue mainin di 2020 ini adalah Watch Dogs Legion. Salah satu game yang cukup fenomenal, atau bisa dibilang dia menjadi Nvidia title sih ya. Karena fitur RTX sangat-sangat di highlight di game ini. Dan karena hobi gue yang suka exploring dan mengabaikan side quest, dan ya game ini belum pernah gue tamatin. Ditambah yaitu grafisnya sangat benar-benar cantik walaupun saya main hanya di PS4. Mungkin kalau gue main di RTX bakal lebih keren kali ya. Harusnya kan RTX on, RTX off, ya you know the drill. Overall sekitar 30% gue mainkan game ini dan sangat puas bisa dibilang. Apalagi dengan fitur everyone you can recruit ini, yang menurut gue fitur paling
yang revolusioner di mana setiap NPC yang kalian temui bisa kalian rekrut sebagai karakter. Iya, bisa kalian mainin NPC-nya. Karena itulah gue betah main game ini dan tidak mengikuti main quest agar tidak cepat kelar gitu gamenya. Jesus Christ, what is that thing? So, sekian list game dari gue, Dito. Kalau kalian ada list kalian pribadi, tolong tulis di komentar di bawah ya. Dan kalau ada yang, bang, ini sama bang, gue sebenarnya itu bang, ini bang, aduh, gue, oke, tinggal komen di bawah aja. Kalian setuju apa enggak? Ini kan subjektif banget nih, maksudnya ini yang nemenin gue di 2020 ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika list ini bermanfaat buat kalian. And Happy New Year guys. Gue berharap 2021 lebih baik lagi dan pandemi ini cepet kelar ya. Kita pengen semua kayak gitu. Ya semoga kalian sehat-sehat terus ya. Ya segitu aja dari gue. Gue Dito. Sign out.